apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, jumpa lagi dengan kita di ibadah sekolah minggu online tanggal 21 Maret 2021. Ya. Nah, sekarang adik-adik semuanya pasti sudah mandi ya, sudah sarapan, dan sekarang kita akan siap untuk beribadah. Siapkan Alkitab, dan adik-adik jangan jalan-jalan ya, jangan sambil nonton TV juga ya, semuanya harus fokus untuk ibadah. Oke, nah sekarang kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan memuji Tuhan dengan pujian apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kita tanya ya, kita sudah 1 minggu yang lalu nggak ketemu nih. Terus kita menanyakan apa kabarnya. Pasti adik-adik semuanya sehat, luar biasa, ya kan? Nah, sekarang kita sudah memuji Tuhan untuk memasuki ibadah kita, ya kan? Sekarang Kak Buri akan menyampaikan khotum dan salam untuk adik-adik semuanya. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Ya, kalau gitu kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Ya, adik-adik siap ya? Kita mau berdoa. Kita tidak boleh sambil mendengarkan musik, tidak boleh sambil melirik TV, ya, dan juga tidak boleh sambil makan. Ya, kita berdoa. Gimana caranya berdoa, Kak? Kita harus melipat tangan. Ya. Kemudian apa, Kak? Menutup mata. Oh, menutup mata. Kita lipat tangannya. Lalu kita tutup mata, kita rapat-rapat ya. Kita siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati kami sepanjang kami beristirahat malam tadi. Ya Bapa, kini kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau juga berkati kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau juga berkati teman-teman kami yang lainnya, yang mungkin mereka sedang sakit ya Bapa, kiranya Engkau sembuhkan. Kiranya teman kami ada yang sedih, kiranya Engkau berkenan untuk menghiburkan teman kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini dan akan mendengarkan segala pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Ya. Nah, sekarang kita sudah berdoa. Apalagi Kak? Adik-adik, minggu kemarin kan kita sudah mendengarkan firman, ada ayat hafalan. Adik-adik ingat nggak ayat hafalannya dari mana? Ayat super deh. Ayat supernya ingat nggak? Sudah dihafalkan nggak di rumah ayat supernya? Hah?
Ada yang ingat. Coba apa sih Kak? Mungkin ada yang lupa nih. Apa sih? Ya, ayat supernya dari Filipi 2 ayat 11a. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Iya, itu dia ayat super kita yang minggu lalu ya. Sudah pasti ingat di rumah kan? Nah, minggu ini juga kayaknya ada ayat super ya. Iya, minggu ini ayat supernya dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang bunyinya tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ya, itu dia ayat super kita minggu ini adik-adik ya. Tetaplah berdoa. Jadi kita harus selalu berdoa. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan, sudah tahu tuh ayat super. Sudah ingat ayat super yang lalu dan ayat super yang minggu ini. Nah, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian Yesus itulah satu-satunya. Jadi kita adik-adik harus selalu terus berdoa. Tetaplah berdoa seperti ayat seperti kita minggu ini. Dan kita harus yakin bahwa hanya Yesus saja sang juru selamat. Ya enggak Kak? Ya, betul banget. Jadi kita tidak boleh ya lupakan Tuhan. Walaupun kita sedang gembira, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sedih, kita berdoa juga kepada Tuhan, mohon pertolongan gitu. Tetap berdoa dan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, ya kan? Nah, sekarang waktunya untuk firman. Nah, firmannya ini nanti siapa ya adik-adik kira-kira? Siapa? Firmannya adalah Kak Tri yang akan bawakan firman. Selamat pagi adik-adik, Salam, apa kabarnya? Luar biasa ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kita wajib bersyukur nih karena pada pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun dalam live streaming. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Allah Bapa kami yang di kerajaan surga, terima kasih karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita bakal buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 sampai ke-46. Nah, dalam Alkitab ini diberi judul Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar.
Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia menyerahkan aku sudah dekat. Ya. Nah, adik-adik, siapa yang di sini adik-adik pernah merasakan sedih? Nah, pasti adik-adik udah pernah merasakan sedih ya, entah itu sedih karena nggak punya teman di sekolahan, sedih karena nilai di sekolahannya anjlok, sedih karena minta sesuatu kepada orang tuanya dan nggak dibelikan. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus yang kita kasihi dan sumber kekuatan kita juga merasakan sedih yang sangat dalam. Dalam perikop ini kita akan belajar, kita akan menyimak cerita Tuhan Yesus yang juga merasakan kesedihan adik-adik. Nah, yuk kita simak ceritanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sudah sampai di Taman Getsemani. Nah, Tuhan Yesus tahu betul bahwa penderitaannya sudah hampir tiba. Nah, Tuhan Yesus juga mengajak murid-muridnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, dalam kata-kata ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga merasakan sedih yang sangat dalam adik-adik. Tuhan Yesus merasakan sedih karena Tuhan Yesus tahu bahwa penderitaan Tuhan Yesus yang akan ditangkap itu sudah dekat. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Lalu Tuhan Yesus berdoa adik-adik. Nah, dalam doanya itu Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Nah, ternyata Tuhan Yesus menyerahkan semua yang akan dialaminya itu terhadap Bapa yang di surga ya adik-adik. Tuhan Yesus menyerahkan semua kehendak Bapa. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, siapa yang tahu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya sedang apa? Ayo, tebak, siapa yang tahu? Iya, murid-muridnya tertidur ya adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Iya. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-41 bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga, mengajak murid-muridnya untuk berdoa supaya mampu melawan pencobaan. Kemudian untuk kedua kalinya Tuhan Yesus kembali berdoa dengan doa yang sama ya adik-adik. Dan untuk yang kedua kalinya juga Tuhan Yesus kembali melihat murid-muridnya sedang tertidur. Iya, kemudian Tuhan Yesus merasa sedih ya adik-adik. Dan untuk yang ketiga kalinya Tuhan Yesus kembali lagi untuk berdoa. Nah adik-adik,
doa Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus merasakan sedih, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan semua yang akan dialaminya itu kepada kehendak Bapa. Nah, dan untuk yang ketiga kalinya Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tadi siapa adik? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ternyata untuk ketiga kalinya ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya itu, ketiga muridnya juga tertidur sangatlah lelap. Kemudian Tuhan Yesus berkata, adik-adik, ayat yang ke-45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan dengan ke tangan orang-orang berdosa. Iya adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidur karena Tuhan Yesus tahu betul bahwa penderitaannya sangat dekat dan orang yang akan menangkap Tuhan Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus sudah dekat di tempat itu, di Taman Getsemani. Nah, adik-adik, kita sebagai umat pilihan Tuhan Yesus, kita diajarkan dan pada hari ini dalam perikop ini kita akan belajar tentang sikap Tuhan Yesus yang selalu berdoa meskipun dalam keadaan yang sedih, adik-adik. Nah, siapa yang di sini meskipun sedih, ternyata Tuhan Yesus juga pernah mengalami sedih yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan doa, karena Tuhan Yesus tahu ketika ia berdoa, Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan, mendapatkan ketenangan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga patut mengikuti teladan sikap Tuhan Yesus. Karena dengan kita berdoa, meskipun kita sedih, kita akan tenang, kita akan kuat, gitu kan adik-adik? Iya, jadi dalam perikop ini dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46 ini menceritakan tentang kesedihan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berdoa di mana? Di Taman Getsemani. Iya, kita juga akan belajar tentang sikap Tuhan Yesus yang seperti ini adik-adik. Kita tetap berdoa meskipun kita dalam keadaan sedih. Ya, semoga firman pada hari ini bisa mengajarkan kita bisa sama-sama belajar, Kak Tri bisa belajar, adik-adik juga bisa belajar. Meskipun kita sedih, kita masih tetap harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan. Nah adik-adik, sebelum firman ini kita tutup, Mbak Tri punya istilah nih. Jadi gini, sebuah payung tidak bisa menghentikan hujan, tetapi ia mampu melindungi kita dari derasnya hujan. Seperti halnya doa-doa tidak membuat kita luput dari masalah, tapi dengan doa membuat hati kita tenang meskipun kita berada di tengah-tengah masalah. Ya, kita tutup hari ini firman pada pagi hari dengan mengucapkan amin. Yuk, kita ini ya, kita berdoa, kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tangannya dilipat ya adik-adik, nggak boleh senggol kanan, senggol kiri. Siap berdoa? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa berdoa meskipun dalam keadaan sedih sekalipun. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat bertemu hari Minggu depan ya adik-adik. Dah. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita berharap semua adik-adik itu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ini waktunya untuk kita semua untuk mengumpulkan Persembahan. apakah? Persembahan. Persembahan. Ya. Yuk, kita kumpulkan persembahan sambil memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Yesus Pokok. Yuk. Tinggallah di dalamnya,
itu dia, kita sudah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Nah, sekarang waktunya untuk kita semua berdoa, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Sekaligus kita akan berdoa syafaat. Ya kan Kak Ria? Ya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami sampai pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdoa syafaat Tuhan buat orang-orang yang kami sayangi, buat teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang terganggu kesehatannya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memulihkan kesehatan teman-teman kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, buat pekerjaan orang tua kami. Kiranya apa yang orang tua kami kerjakan Tuhan dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan, yang saat ini masih dalam situasi pandemi virus corona Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi bangsa kami Bapa. Engkau segera pulihkan bangsa kami supaya kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bapa di surga, kami juga berdoa buat sekolah kami Bapa. Kami rindu untuk kembali bersekolah Bapa. Kiranya Engkau segera memulihkan keadaan negara kami Bapa, sehingga kami dapat bersekolah kembali dan bertemu dengan guru-guru kami, dengan teman-teman kami. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mengumpulkan sedikit persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Bapa, Engkau sucikan persembahan kami, sehingga dapat menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami juga mengaku banyak sekali dosa dan pelanggaran. Dengan kerendahan hati kami mohon ampun. Doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang juga mengajarkan kami untuk berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa ya, mempersembahkan, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk teman-teman kita, bangsa kita. Semoga saja pandemi ini segera berakhir ya. Dan kita juga terus berdoa supaya kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Ya, kita berharap dalam setiap sendi kehidupan kita, bangsa ini, ada jamahan kasih Tuhan di dalamnya. Ya, kita akan memuji nama Tuhan satu kali lagi dengan lagu pujian. Kasih-Nya seperti sungai. Ya, kasih-Nya seperti sungai. Mengalir di
bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan dalam kehidupan kita ya. Kasih Tuhan selalu mengalir dalam hati kita, dalam setiap langkah kita. Nah, jadi dan kita juga jangan lupa untuk tetap berdoa ya, selalu percaya bahwa hanyalah Yesus juru selamat. Ya, untuk itu adik-adik, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya, baiklah adik-adik, untuk itu kita akan memberikan pengutusan dan berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadah minggu hari ini. Kita akan berjumpa lagi di ibadah minggu secara online yang akan datang. Ya, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Oke, ya kan Kak? Ya. Ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.